Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Tajul Barokat. Channel YouTube mengungkap sisi lain dunia pendidikan. Di updatean yang pertama, video yang pertama, saya kasih 3 menu tahun pelajaran baru ya. Tapi ternyata di kolom komentar ada netizen, mungkin orang tua yang bertanya, "Pak, bisa nggak bayar SPP lebih murah?" Nah, untuk konten kali ini kita akan bahas, bisa nggak sih bayar SPP bisa jauh lebih murah? Jawabannya bisa. Tapi sebelumnya, subscribe dulu channel ini agar kita semua bisa mengungkap sisi lain dunia pendidikan. Silakan di subscribe terlebih dahulu. Oke, terima kasih yang udah subscribe. Sekarang kita akan bahas pertanyaan atau komen yang masuk. "Pak Guru, saya pengen konten gimana caranya biar SPP bisa lebih ringan lagi." Nah, ini dia pertanyaannya. Oke, pertanyaan ini mungkin diajukan ketika di masa pandemi COVID ini ya, dimana keadaan ekonomi sangat mempengaruhi sekarang, baik keluarga, rumah tangga, perusahaan, sekolah, dan semua aspek perekonomian terpengaruhi sama pandemi COVID ini. Nah, SPP murah ini bisa saya klasifikasikan menjadi 2 kondisi nih, dimana kondisi pertama yaitu sebelum masuk sekolah, dan kondisi kedua adalah setelah masuk sekolah, keinginan untuk SPP murah. Nah, bagi yang pertama, tentu sebelum masuk sekolah, tentu Bapak Ibu orang tua ini bingung nih memilih sekolah nih, khususnya terkait budget ya. Kalau dalam kondisi yang ini, langkah yang paling utama adalah jujur. Apa itu jujur maksudnya? Jujur terhadap keadaan ekonomi keluarga. Kita harus mengukur kemampuan daya beli kita terhadap investasi pendidikan anak gitu ya. Mau masukin anak ke sekolah murah, sekolah mahal, atau sekolah yang menengah ke atas atau menengah ke bawah. Tapi ada keinginan lain, tapi anak di sekolah ini kalau yang murah hasilnya jelek, pengennya yang mahal. Nah, contoh misalkan ada beberapa keinginan orang tua ingin memasukkan anak ke pesantren gitu ya. Pesantren itu adalah sekolah yang membentuk karakter nilai agama yang cukup baik dan sangat baik, bahkan sangat baik gitu ya. Tapi yang kita tahu, biaya pesantren itu jauh lebih mahal dibandingkan sekolah biasa, karena di sana ada penginapan, makan, dan seterusnya gitu ya. Nah, yang jadi harus pola pikirnya adalah pertama jujur, mampu nggak nih si anak nih. Jangan sampai begini Bapak Ibu. Bapak Ibu mampu menyekolahkan anak Bapak Ibu SMP pesantren, SMA pesantren, dipaksakan melalui keadaan ekonomi yang meragukan gitu ya. Akhirnya kuliah atau SMA-nya nggak lanjut gara-gara sudah habis di awal. Tapi misalkan Bapak Ibu, saya kuliah anak SMP aja dulu pesantren, nggak apa-apa, mahal di awal untuk landasan akidah dia, misalkan landasan agama dia, setelah itu sekolah biasa di SMA atau kuliahnya. Ada juga yang berpikir seperti itu. Jadi yang perlu dipahami adalah kalau Bapak Ibu sebelum memasukkan anak itu harus sadar kemampuan ekonomi. Saya nggak akan detail permasalahan sekolah mahal atau murah sebelum masuk, tapi saya akan detailkan adalah dari pertanyaan Pak Lisan Wander ini, gimana caranya bayar SPP bisa jauh lebih ringan. Bapak Ibu, ini dia sisi lainnya. Dalam dunia pendidikan, khususnya manajemen sekolah ya Bapak Ibu, jika ada kendala terkait SPP, kunci yang pertama adalah komunikasi. Kunci yang pertama adalah
nih kasih. Bapak Ibu, orang Indonesia relatif secara umum itu memiliki rasa ingin menolongnya cukup tinggi. Di sekolah itu Bapak Ibu ada namanya dana sosial. Sumbernya bisa dari macam-macam, bisa dari dana BOS, bisa dari entrepreneur sekolah, hasil keuntungan entrepreneur sekolah, bisa dari dana sosial, komite sekolah, iuran anak, sumbang anak, dan seterusnya. Banyak sumbernya. Tapi yang harus ditekankan di sini adalah orang tua harus jujur. Jangan setelah video ini semua orang tua bohong atau pura-pura miskin. Nah, ini yang nggak boleh. Dan ini nggak maksud tujuan video ini dibuat. Maksudnya jujur apa? Di perangkat sekolah itu orang pertama yang wajib ditemukan, dikomunikasikan itu adalah wali kelas. Kalau guru SD mungkin guru kelas. Komunikasikan dengan jujur. Saya mau kasih contoh satu kisah nyata yang pernah saya alami. Suatu hari ketika saya ngajar, ada siswa ini tidak punya buku. Waktu itu buku LKS ya. Yang lainnya teman-temannya ketika saya belajar, perhatikan ini, perhatikan itu, bukunya dilihat bukunya, tapi ada satu anak ini tidak punya buku. Saya tanya ketika itu, "Kamu, kenapa kamu tidak buka buku kamu?" Dia bilang, "Saya nggak punya buku, Pak." Loh, kenapa nggak punya? Dengan polosnya dia bilang, "Saya orang susah, Pak." Di situ kan hati saya tersentak nih antara kaget sama apa ini bener nih orang susah apa pura-pura doang. Akhirnya saya coba menenangkan diri untuk di waktu berikutnya saya kunjungi ke rumah orang tuanya. Saya kunjungi ke rumah orang tuanya, ternyata benar kondisinya memang tidak mampu. Tapi di situ ketika itu saya membangun komunikasi. Ini dia nih, banyak guru wali kelas yang nggak tahu kondisi anak didiknya. Posisi saya nih nggak tahu nih. Akhirnya saya yang ke rumahnya. Sebaiknya orang tua yang datang ke sekolah, yang datang menemui wali kelasnya, katakan, "Bapak, dalam kondisi pandemi ini, Ibu guru, saya minta solusi nih, bukannya kita nggak mau bayar, tapi adakah kebijakan lain? Ya, atau adakah program-program lain? Atau adakah ini soalnya keadaan ekonomi sekarang lagi tidak terpenuhi." Nah, komunikasi ini yang harus dibangun. Nanti wali kelas itu akan berkomunikasi sama kepala sekolah. Wali kelas akan berkomunikasi sama guru senior, atau bahkan wali kelas dengan sukarela itu menyumbangkan dana pribadinya untuk pendidikan anak tersebut. Jika anak tersebut berpotensi atau memiliki karakter yang baik, keinginan sekolah yang tinggi ya. Kadang kita juga guru males mau ngebayarin anak, anaknya bandel, anaknya nakal, diatur nggak mau. Nah itu kadang kita suka berpikir dua kali ya. Dia kalau anaknya rajin, sopan, pinter, emang nggak terlalu pinter, cuman dia punya akhlak yang baik, artinya kita juga guru terenyuh. Dan ini terjadi Bapak Ibu guru di tempat saya mengajar. Nanti bisa di trace ya, nggak usah saya sebutkan namanya. Alhamdulillah kami guru-guru itu punya keinginan yang tinggi. Suatu hari saya ke bagian keuangan, saya tanya ke bagian keuangan, "Bu, murid saya yang yatim siapa?" Karena saya sendiri ada keinginan untuk membantu murid-murid yang yatim piatu. Ternyata ada, kata Bang Guru, "Si Fulan bin Fulan, Pak." Oke. Bayarannya udah sampai mana? Mau saya lunasin. Ternyata ketika saya datang ke bagian keuangan dan bayaran itu sudah dilunasin dan ada guru yang melunasinya. Artinya apa? Jika Bapak Ibu membangun komunikasi yang baik dengan sekolah, jujur, kita pihak sekolah akan memikirkan, apalagi anaknya itu memiliki karakter yang baik, berakhlak mulia, nilai yang bagus. Oke lah,
Saya pribadi sebagai guru nggak pengen itu anak mencetak yang pinter gimana tapi nggak berakhlak. Ini ada poin, akhlak mulia dan karakter yang baik. Nah itu adalah kuncinya bagaimana meringankan SP. Bukan itu ya, bukan lepas dari tanggung jawab, tapi ada kebijaksanaan. Entah itu pengeluaran waktu, entah itu diskon, asal komunikasinya yang baik. Nggak salah juga sesekali datang ke rumah kepala sekolah jika tahu, komunikasikan. Nggak salah juga datang ke sekolah, temui wali kelas. Dan ini harus didasari dengan sifat kejujuran. Hati-hati, sifat kejujuran. Terakhir Bapak Ibu, saya yakin semua orang tua di sini, di Indonesia nih, termasuk Bapak Ibu yang nonton YouTube ini, ketika memasukkan anaknya ke sekolah, itu di bawah alam sadar, Bapak Ibu menyatakan, oke, fix, saya siap menyekolahkan anak saya, berapapun biayanya, saya akan sekolahkan di sekolah A, saya daftarkan, maka saya akan tanggung jawab. Itu secara alamiah dasar. Nanti di perjalanannya ada kendala, dikomunikasikan. Oke, yang jujur, hati-hati. Kenapa nggak jujur? Karena sekolah sebelum mengucurkan dana, sebelum mengeluarkan kebijakan, dia akan menelusuri dulu apakah benar siswa ini perlu dibantu. Oke, itu adalah saran saya, pengalaman saya. Yang terpenting adalah komunikasi. Sekolah yang baik, sekolah yang bisa memanajemen RKAS, rencana kegiatan anggaran, di mana dimasukkan slot dana sosial. Sekolah yang baik, di mana sekolah yang punya rasa ingin menolong, bukan sekedar bisnis. Ingat, yang punya sekolah harus mendapatkan untung. Itu bisnis, hukum alam. Kita membuat sekolah nggak dapat untung, rugi. Buat apa? Tapi nggak sekedar untung, ada nilai-nilai sosial yang dibangun kepada masyarakat. Dan masyarakat pun sebagai orang tua harus jujur. Mungkin itu aja. Oke. Kalau mau ada yang ingin ditanyakan, materi yang lain bisa di komen. Apa yang ingin dibahas, atau misalkan kurang jelas, ada ingin pertanyaan, silakan ditanyakan lagi. Jadikan media YouTube ini sebagai konsultasi gratis. Baik permasalahan orang tua, siswa, para guru, dan yang terkait di dalam dunia pendidikan. Kita saksikan, mungkin cukup ini dulu ya. Nanti kita tunggu video-video selanjutnya terkait mengungkap sisi lain dunia pendidikan. Ingat, dunia pendidikan, sekolah membantu masyarakat mencerdaskan kehidupan bangsa, membantu negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Asal ada kerjasama, orang tua dan guru kerjasama, dan diikat dengan kejujuran. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.